Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dimensi 3 untuk jarak titik ke bidang pada mata pelajaran matematika wajib kelas 12. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah melaksanakan pembelajaran berikut, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan jarak titik ke bidang dalam ruang, menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke bidang, dan menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Kemudian untuk konsep jarak titik ke bidang di sini, apabila ada sebuah titik P dan bidang alfa, untuk menentukan langkah-langkah menentukan jarak titik P ke bidang alfa adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari titik P di sini tarik garis, misalkan garis M yang tegak lurus terhadap bidang alfa. Ingat, garis M tegak lurus bidang alfa apabila garis M sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Jadi, garis M ini tegak lurus bidang alfa apabila garis M sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan. Misalnya ini ada garis pertama, ada garis yang kedua, dua garis ini tegak lurus terhadap garis M tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan titik tembus garis M terhadap alfa. Misalkan titik tembus ini adalah titik Q, maka jarak titik P ke bidang alfa adalah PQ. Jadi menembus di sini di titik Q, maka jarak jarak titik P ke bidang alfa adalah PQ. Sehingga pengertian jarak titik ke bidang adalah misalkan P adalah titik dan alfa adalah bidang, jarak antara P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis dari P ke Q, dari PQ dengan Q di bidang alfa dan PQ tegak lurus bidang alfa. Contohnya, diketahui kubus ABCDEFGH. Manakah yang merupakan jarak antara titik dan bidang berikut? Yang pertama, titik B ke bidang DCGH. Perhatikan kubus di sini, ada kubus ABCDEFGH. Kemudian tentukan mana yang merupakan jarak titik B. Ini adalah titik B. Kemudian bidang DCGH. Nah, dari sini tadi ditarik garis dari B yang tegak lurus dengan bidang DCGH, yang mana ada sedikitnya dua garis berpotongan yang tegak lurus dengan garis B ke DCGH, yaitu di sini B ke C. Perhatikan, GC dengan BC tegak lurus, BC dengan CD juga tegak lurus, sehingga jarak titik B ke DCGH adalah BC. Jadi di sini adalah BC karena B ke DCGH
tegak lurusnya di titik C, sehingga jadi BC. Yang kedua, titik F ke bidang ADHE. Jadi ada titik F di sini, ADHE sama dengan yang pertama, maka dari titik F kita tarik garis yang mana garis tersebut tegak lurus ADHE. Caranya ada sedikitnya dua garis yang tegak lurus dari apabila ditarik dari titik F, sehingga HE tegak lurus EF, AE tegak lurus EF, di mana AE dan EH di sini merupakan garis pada bidang ADHE, sehingga jarak titik F ke ADHE adalah FE. Selanjutnya titik D ke bidang EFGH. Perhatikan kubus di samping. Titik D ke bidang EFGH. Ini sama seperti yang pertama A dan B. D ke EFGH ini tegak lurus, ditarik garis dari titik D yang tegak lurus dengan bidang EFGH, yaitu di H, sehingga DH merupakan jarak titik D ke EFGH, sehingga ini di sini DH. Selanjutnya titik A ke bidang BDHF. Ya, di sini ada titik A, kemudian BDHF merupakan diagonal bidang dari sebuah kubus, sehingga untuk mencari mana jarak titik A ke bidang BDHF, maka titik A di sini tarik garis yang tegak lurus dengan bidang BDHF, yang mana ada sedikitnya dua garis yang tegak lurus dengan garis tersebut, sehingga dari A sini tarik ke sini, ya, karena ini bidangnya di sini BDHF, sehingga menjadi ke sini, tidak ke atas ya, karena tegak lurusnya lurus di sini, datar. Jadi untuk menentukannya adalah titik AO. Contoh yang kedua, diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD. Berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Nah, perhatikan di sini. Jarak titik B ke bidang AFGD. Ini adalah titik B. Kemudian ini A, ini F, ini G, ini D. Kemudian dihubungkan terbentuk diagonal bidang. Nah, kemudian B kita tarik tegak lurus ke bidang AFGD, maka karena di sini AF merupakan diagonal ruang, DG juga diagonal ruang, karena di sini B pada bidang ABFE, AF juga pada bidang ABFE, maka apabila ditarik dari titik B ke AFGD, maka tegak lurusnya di tengah-tengah AF sini, ya, di tengah-tengah AF. AF di sini adalah diagonal bidang, sehingga untuk mencari
titik tembusnya, maka titik tembusnya berada di titik T di sini. Nah, maka jarak titik B ke AFGD adalah BT. Kita mencari BT. Karena BE merupakan diagonal diagonal bidang, dan BT merupakan setengah diagonal bidang, sehingga kita bisa mencari BT itu sama dengan setengah diagonal bidang. Kita cari terlebih dulu BE. Karena rusuknya adalah 6 cm, maka BE karena diagonal bidang itu adalah A akar 2, maka BE 6 akar 2, sehingga BT merupakan setengah dari BE. Jadi setengah kali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2, sehingga jarak titik B ke bidang AFGD adalah 3 akar 2 cm. Selanjutnya, contoh yang ketiga diberikan limas TABCD dengan alas persegi. Titik O adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Jika AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, sama dengan 6 cm, kemudian TA, TB, TC, TD sama dengan 3 akar 6, dan tinggi limas TO sama dengan 6 cm, berapakah jarak antara titik O dengan bidang TBC? Perhatikan, di sini ada gambar limas TABCD, alasnya persegi, ini 6, AD 6, AB 6, BC 6, CD juga 6. Kemudian rusuk tegaknya adalah 3 akar 6 dan tinggi limasnya adalah 6. Ya, kita bisa memotong. Di sini saya potong segitiga sini O ya. Dari titik O ke TBC. Karena O ini di tengah-tengah, kita tarik garis O ke alas titik tengah BC. Karena O di tengah, maka saya tarik ke titik tengah BC sehingga ada titik P, kemudian titik O, titik P, titik T kita hubungkan membentuk segitiga siku-siku di O. Nah, untuk mencari jarak antara O ke TBC, tarik dulu tinggi segitiga TBC yaitu TP, sehingga dari TP ini kita bisa menarik garis dari titik O yang tegak lurus TP. Yang tegak lurus TP berarti kira-kira di R sini. Sehingga saya potong segitiganya. Ini siku-siku, ini adalah titik O, ini P, kemudian ini T. Nah, TO tingginya tadi adalah 6, kemudian OP karena ini 6, maka OP menjadi 3. Sedangkan TP nanti dicari terlebih dahulu. TP itu sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat dengan Pitagoras ya, karena ini siku-siku, TP-nya sisi miring, sehingga TP sama dengan akar 36 ditambah 9, TP-nya akar 45, yaitu sama dengan 3 akar 5. Maka di sini 3 akar 5. Nah, maka titik O
kita tarik garis ke TP, ini membentuk sudut siku-siku, misalkan ini adalah R. Nah, maka jarak titik O ke bidang TBC itu sama dengan O ke R. Sehingga kita bisa menggunakan perbandingan segitiga siku-siku, yaitu TP, ya, ini TP dikali OR sama dengan OT dikali OP. TP nya adalah 3 akar 5, OR nya kita cari, OT nya 6, OP nya 3, sehingga OR sama dengan 9/3 akar 5. Jadi OR sama dengan, ini bisa disederhanakan menjadi 3, jadi 3/5 akar 5. Ini adalah jadi jarak titik O, jarak O ke TBC adalah 3/5 akar 5 cm. Selanjutnya di sini ada diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Buat ilustrasi kubus dengan langkah menentukan jarak titik F ke BEG. Nah, F ke BEG, perhatikan BEG. Ini B, ini E, ini G, hubungkan. Ini adalah segitiga sama sisi, ya. Kemudian ini F dihubungkan ke BEG, sehingga ilustrasinya F tarik garis yang tegak lurus dengan BEG. Untuk menentukan jarak titik F ke bidang BGE, kita tentukan tinggi segitiga terlebih dahulu, yaitu BO. Di sini BO tegak lurus dengan EG, sehingga kita bisa memotong segitiga BFO seperti ini. BFO, siku-siku di F, sehingga untuk menarik garis dari F ke BGE sama dengan menarik garis dari titik F ke OB, sehingga tarik garis yang tegak lurus dengan OB, tegak lurusnya di titik P. Jadi untuk menentukan jarak titik F ke bidang BEG sama dengan garis FP, ini adalah yang kita cari. Nah, sebelumnya kita mencari OB terlebih dahulu. OB menggunakan teorema Pythagoras sama dengan akar, berarti 9/2 akar 2 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan akar 9/2 kuadrat, berarti 9/81/2 ditambah 81, sehingga sama dengan akar. Kita bisa menyederhanakan, disama dengankan penyebutnya, berarti nanti 243/2, 243/2, jadinya akar 81 kali 3/2, jadi 9/2 dirasionalkan menjadi 9/2 akar 6. Ini adalah OB. Kemudian untuk mencari FP kita gunakan perbandingan segitiga seperti kemarin. Jadi OB kali FP sama dengan OF kali FB. OB nya
tadi 9/2 akar 6. FP nya kita yang cari. OF 9/2 akar 2, FB 9. Sehingga FP sama dengan 9/2 akar 2 kali 9 dibagi 9/2 akar 6. Ini habis, kemudian coret ini akar 3. Berarti FP sama dengan dirasionalkan menjadi 9/3 akar 3 sama dengan 3 akar 3. Sehingga jarak titik F ke BEG adalah 3 akar 3 cm. Demikian untuk materi jarak titik ke bidang pada dimensi 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.